Setengah bulan berlalu semenjak Zhao Zeng mengajak Shihan mengunjungi kota Titan. Kini mereka telah kembali ke Burial Area dengan membawa serta Su Yunwen dan Lan Xi. Diharapkan mereka berdua juga dapat membantu pekerjaannya Zhao Zeng di Burial Area. Apalagi Su Yunwen, dirinya yang selama ini berpengalaman mengelola perusahaan di kota Titan. Diharapkan ia akan menangani perusahaan Zhao Zeng yang ada di Burial Area lebih baik lagi. Di ruangan meeting Burial Area, ketika Zhao Zeng seharusnya masih berlibur, Ketua Shen terpaksa harus memanggilnya. Hal itu untuk memberitahukan Zhao Zeng bahwa kota Titan tak lama lagi akan menjadi kota di bawahnya Burial Area, dan Zhao Zeng lah yang berperan besar atas hal tersebut. Selain itu, Ketua Shen menyampaikan informasi penting lainnya, yaitu kali ini ibu kota pusat akan memilih tim wargat, dan masing-masing regional diminta mengirimkan 9 orang seniman bela diri untuk berpartisipasi. Zhao Zeng yang juga termasuk ke dalamnya. Ketua Shen lantas berharap kali ini perwakilan Burial Area akan berhasil. Beberapa hari kemudian, hari keberangkatan ke ibu kota pusat pun tiba. Zhao Zeng berpamitan dengan Lan Xi, Yunwen, dan Shihan, dan ia juga mengatakan bahwa dirinya akan pergi selama 1 tahun. Jadi ia meminta agar semuanya bisa jaga diri baik-baik. Di perjalanan menuju ibu kota, Ketua Shen menjelaskan bahwa pada seleksi nanti mereka akan bisa menemui para jenius dari regional lain. Dan Zhao Zeng yang mendengar hal itu pun hanya bisa merasa bahwa dirinya itu bukanlah seorang jenius. Akan tetapi, ia bertekad bahwa dirinya juga tak akan sampai kalah dengan para jenius-jenius itu. Singkat cerita, sampailah mereka di ibu kota pusat. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Tang Su, seorang pria yang merupakan pemandu serta bertanggung jawab mengantarkan mereka menuju tempat markas pelatihan. Hingga saat Tang Su akan mengantarkan orang-orang dari Burial Area, dirinya pun sontak terkejut karena melihat salah satu peserta dari Burial Area ada yang masih tingkat 10. Sembari mencoba mengabaikan rasa penasarannya, Tang Su lalu menjelaskan bahwa tempat pelatihan kali ini berlokasi 30 km di sisi utara ibu kota. Dan di sana, para peserta akan berlatih serta berburu untuk dapat mengumpulkan poin. Pelatihan akan diselenggarakan selama 1 tahun, yang tiap-tiap bulannya, perolehan poin akan dihitung dan dari perolehan poin tersebut, juga akan ditentukan peringkat masing-masing peserta. Zhao Zeng lalu bertanya, apa kegiatan tersebut dilakukan di tempat tertutup atau tidak? Alasan pertanyaannya itu dikarenakan ia berpikir, jika latihannya dilakukan di tempat tertutup, maka sama saja ia akan terjebak di tempat yang sama selama 1 tahun, dan sistem levelingnya pun akan menjadi sangat tidak berguna. Dan untung saja, Tang Su memberitahukan bahwa dalam hal berburu, para peserta akan diberikan kebebasan, dan hanya diwajibkan melapor sekali tiap minggunya. Dan setelah memberikan penjelasan pada mereka, Tang Su pun mengantarkan mereka menuju ke markas pelatihan. Ketika di perjalanan, terlihat ada beberapa peserta dari kota lain yang menyadari kedatangan peserta dari Burial Area. Ternyata mereka memiliki urusan dengan salah satu peserta dari Burial Area, yaitu Xiao Jiangling, dan ingin bertarung dengannya. Hanya saja mereka juga harus mewaspadai keberadaan Ketua Shen dan pembicara parlemen Yang, dikarenakan kedua orang tua itu lebih kuat, meskipun mereka juga tak terlalu mempedulikannya, dikarenakan mereka yakin bahwa peringkat 10 besar tetap akan ditempati oleh kota mereka, yaitu kota Hailan. Dan pada akhirnya, Zhao Zeng dan yang lainnya pun sampai di markas pelatihan. Di depan tempat pelatihan, Tang Su menunjukkan sebuah papan peringkat yang saat ini masih kosong, dan itu akan diperbarui setiap harinya tergantung dengan kemampuan bertarung masing-masing peserta. Lalu sesampainya di dalam tempat pelatihan, para peserta pun mulai berkumpul untuk melakukan pendaftaran. Semua peserta kini mulai mendaftar sembari melakukan pengukuran tingkat bela diri mereka. Di pihak Burial Area, Shen Junxing adalah yang pertama kali melakukan pengukuran, yang ternyata hasilnya menunjukkan bahwa dirinya merupakan tingkat 19. Penampilan Shen Junxing itu pun sontak membuat para peserta dari kota lain cukup terkejut, karena awalnya mereka mengira bahwa Burial Area hanya akan mengirimkan seniman bela diri tingkat menengah, dan tak menduga ternyata ada orang ahli juga di antara mereka. Kemudian, tiba saatnya bagi Zhao Zeng untuk melakukan pengukuran, dan di saat hasilnya keluar, orang-orang dari kota lain langsung tak mampu berkata-kata lagi, dikarenakan mereka berpikir, bagaimana bisa seorang seniman bela diri tingkat 10 berani-beraninya datang ke tempat tersebut. Kemudian, penyelenggara memberikan jam tangan strategi kepada masing-masing peserta. Selain sebagai alat untuk pengenalan identitas, jam tangan tersebut juga dapat digunakan untuk beberapa hal lainnya. Pengukuran kekuatan semua peserta telah selesai. Mereka kini lalu dikejutkan dengan susunan peringkat sementara yang ditampilkan di papan peringkat. Penghitungan poin awal ditentukan berdasarkan hasil pengukuran kekuatan dan terlihat cukup terdapat banyak selisih dari masing-masing peserta.
Bahkan Zhao Zeng pun tidak menyangka bahwa ketua parlemen yang berada di peringkat 17 dan ketua Sen hanya berada di peringkat 30. Hei, bagaimana peringkat poin ini ditentukan? Kenapa aku hanya peringkat 56? Berbahagialah dengan itu. Coba lihat punyaku, ucap Zhao Zeng yang ternyata dirinya hanyalah memperoleh 31 poin dan menempati posisi terakhir. Peserta dari kota lain pun lantas mentertawakannya karena memang perolehan poin Zhao Zeng tersebut merupakan yang paling terendah di sepanjang sejarah. Ini barulah poin di awal saja. Hingga saatnya nanti tiba, kita akan tahu siapa yang sebenarnya akan menjadi yang terakhir, pikir Zhao Zeng. Di sisi lain tempatnya para peserta, terdapat 2 orang seniman bela diri tingkat tinggi yang sedang mengawasi para peserta. Salah satu dari mereka menanyakan pendapat rekannya mengenai para peserta kali ini. Rekannya pun menjawab bahwa para peserta kali ini benar-benar di luar ekspektasi, karena ternyata mereka tidaklah lebih lemah dibandingkan Amerika. Hanya saja ia terheran-heran dengan keberadaan si peringkat terendah, yaitu Zhao Zeng. Karena bagaimana bisa ada seniman bela diri tingkat 10 mengikuti perkumpulan tersebut? Bukan meremehkannya, melainkan ia merasa bahwa Zhao Zeng itu cukup menarik. Rekannya yang terlihat berada di posisi lebih tinggi darinya pun mengingatkan temannya itu bahwa semua seniman bela diri yang mengikuti pelatihan tersebut bukanlah orang yang sederhana. Dan ia juga yakin bahwa Zhao Zeng begitu juga. Dan besok, di saat pelatihan dimulai, maka semua akan mulai mengetahuinya. Keesokan harinya, pelatihan pun dimulai. Para peserta di briefing terlebih dahulu untuk dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaannya. Instruktur yang memberikan penjelasan bernama Qiu Qiang. Dengan kasarnya, ia juga mengatakan bahwa semua peserta mungkin adalah yang terbaik di tempat asalnya. Namun di tempat itu, mereka hanyalah sekedar sampah. Sontak ucapannya itu membuat beberapa peserta kesal. Dan ternyata instruktur Qiu Qiang malah langsung menantang para peserta untuk maju melawannya jika tidak terima. Dan jika mereka bisa menang, maka mereka akan mendapatkan 3 posisi teratas. Hanya saja dia juga memperingatkan bahwa dirinya itu adalah seorang seniman bela diri tingkat 23 dan juga merupakan peringkat 3 di ibu kota pusat. Para peserta yang terkejut karena baru mengetahui tingkatannya lantas mengurungkan niat untuk melawan. Mengetahui tak ada satupun peserta yang berniat melawan, Qiu Qiang lalu mulai menjelaskan peraturan tentang mendapatkan poin. Terdapat 4 cara untuk mendapatkan poin, yaitu dengan cara meningkatkan tingkatan bela diri, menerima misi, membunuh monster bermutasi yang poinnya akan tergantung sesuai dengan jumlah dan tingkatannya, dan terakhir, menantang peserta lain yang berada di peringkat lebih tinggi. Yang menang akan mendapatkan 1/10 poin lawan, sedangkan yang kalah akan kehilangan 1/10 poinnya. Poin dihitung tiap hari, dan 1 tahun kemudian, peringkat akhir perolehan poin akan diumumkan secara resmi. Peserta juga dapat memeriksa beberapa informasi melalui jam tangan strategi masing-masing, dan Qiu Qiang juga memberikan kebebasan kepada semua orang dan tak akan membatasi mereka. Setelah sambutan pembukaan dari instruktur Qiu Qiang, para peserta pun mulai menyebar semaunya untuk mendapatkan poin. Sedangkan Zhao Zeng yang memilih kembali ke ruangannya, dirinya lantas mengatur strategi dan mencari tahu cara mana yang cocok untuknya mendapatkan poin. Meski ada satu cara yang paling cocok dengannya, yaitu dengan cara berlatih. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suatu tempat berburu yang ditampilkan, yang ternyata tempat itu berada di suatu pulau bernama Pulau Kyushu. Dan itu merupakan tempat latihan yang direkomendasikan untuk seniman bela diri tingkat 20 ke atas. Mengetahui tempat itu hanya direkomendasikan untuk tingkat 20 ke atas, maka Zhao Zeng pun yakin pasti tempat itu sangatlah berbahaya. Namun tak selang lama kemudian, tiba-tiba banyak peserta yang mendaftarkan diri untuk memasuki pulau tersebut. Termasuk ketua Sen juga terlihat mendaftar dan akan berlatih di pulau tersebut. Kini, Zhao Zeng telah melihat bahwa banyak peserta yang mencoba berlatih dengan melampaui batasannya. Dan Zhao Zeng sendiri, ia pun semakin bersemangat dan bertekad tak akan kalah dari mereka semua. Zhao Zeng lalu mengunjungi instruktur Tang Su. Tang Su sangat terheran-heran mengetahui Zhao Zeng yang meminta disiapkan mobil untuk menuju pusat kota. Hal itu karena Tang Su merasa tempat yang cocok untuk Zhao Zeng berlatih seharusnya hanya berada 100 km. Namun, Zhao Zeng menolak saran tersebut dan tetap akan menuju pusat kota. Setelah mendapatkan mobilnya, Zhao Zeng langsung pergi menuju kota. Di perjalanan, ia sembari berpikir bahwa jika ia ingin bersaing dengan orang-orang yang peringkatnya lebih tinggi, maka dirinya tidak bisa berburu di tempat yang banyak orang dan harus mencari tempat sepi agar bisa menghabisi semua monster tingkat tinggi seorang diri. Dan singkat cerita, sampailah ia di pusat kota. Tempat yang ia datangi adalah guild seniman bela diri. Di tempat itu, ia membeli beberapa kebutuhan untuk persiapannya berburu, yaitu 58 botol Berserk Potion dan juga beberapa penawar racun. Dan 10 menit kemudian,
Dikarenakan harga Berserk Potion sangatlah mahal, ia pun keluar dari gedung tersebut dalam kondisi kembali miskin. Akan tetapi, saat ini dirinya sudah dalam keadaan yang sangat siap untuk berlatih dan berburu. Di ruangan pengawasan, Direktur, Zhao Zeng telah mengajukan permintaan untuk pergi ke dataran lembah sungai. Bukankah itu adalah area monster tingkat 16? Zhao Zeng ini memanglah bukan sekedar orang yang sederhana. Ayo kita lihat seberapa bagus ia melakukannya. Di tempat lain, Zhao Zeng kini sedang menuju dataran lembah sungai dengan menunggangi Xiao Shou. Hingga saat Zhao Zeng melihat peta dan melihat bahwa mereka telah sampai, mereka pun langsung mendarat, dan kedatangan mereka langsung disambut oleh kawanan hewan bermutasi. Itu adalah Fluorescent Wolf, tingkat 16, dan setelahnya meminum Berserk Potion. Zhao Zeng pun langsung maju untuk menghabisi mereka semua, tanpa khawatir lagi terhadap selisih level yang terlalu tinggi dengan lawan. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Tang Su sudah menghadap direktur untuk melaporkan rasio perolehan poin sampai hari ini. Direktur melihat si peringkat pertama masih ditempati Zhu Fei dengan peningkatan poin sebanyak 3000 poin. Tapi perolehan peningkatan poin terbanyak diperoleh oleh Zhao Zeng, yang mana itu berkat Zhao Zeng yang merupakan seniman bela diri tingkat 10 telah berburu ke area monster tingkat 16. Dan itu memanglah sesuai yang direktur perkirakan, bahwa Burial Area tak mungkin sampai mengirimkan seseorang yang lemah. Dan 6 hari kemudian, Zhao Zeng yang awalnya berada di tingkat 10 kini telah mencapai tingkat 12, menempati peringkat 138 dengan perolehan poin sebanyak 19.780. Dan para peserta lain kini mulai penasaran dengan Zhao Zeng. Apakah dengan kecepatan peningkatan yang seperti itu, Zhao Zeng masih bisa dibilang sebagai manusia? Orang-orang dari kota lain mungkin sangat terkejut, tapi tidak begitu dengan rekan-rekannya dari Burial Area. Mereka malah tertawa karena Zhao Zeng telah membuat semua orang terkejut. Hingga pada akhirnya muncullah seseorang yang tidak suka dengan pencapaiannya Zhao Zeng dan langsung menantang Zhao Zeng agar menerima tantangannya. Sembari terus makan, Zhao Zeng mengatakan bahwa ia mengetahui orang yang menantangnya. Berasal dari kota Hurricane, bernama Zhang Wei, tingkat 18 dan berada di peringkat 197. Orang-orang di sekitar pun lantas mengatakan bahwa Zhang Wei hanya sekedar membuli seseorang yang lebih lemah darinya. Zhang Wei, jika memang kau ingin menantang seseorang, kau bisa menantangku. Hei, aku menantangmu Zhao Zeng, apa kau berani menerimanya? Zhao Zeng yang lagi enak-enaknya makan, lantas dengan terpaksa meletakkan dahulu mangkuknya, dan lalu berkata, seseorang sedang terburu-buru ingin memberikanku poin. Bagaimana bisa aku tak menerimanya? Dan tantangan duel pun langsung diterima oleh Zhao Zeng. Zhao Zeng, seharusnya kau tidak perlu sampai menerima tantangan yang membosankan seperti itu. Tenanglah, aku tahu apa yang aku lakukan. Hei nak, aku telah melakukan yang terbaik. Semoga kau beruntung, ucap Jian Liang pada Zhang Wei. Dan Zhang Wei pun sontak terdiam karena ia tak tahu akan maksud perkataannya Jian Liang. Dan keesokan harinya, para peserta kini banyak yang berkumpul di arena pertarungan untuk menyaksikan duel antara Zhao Zeng dengan Zhang Wei. Salah satu peserta langsung membuka taruhan untuk pertarungan tersebut. Orang-orang dari kota lain hampir seluruhnya bertaruh untuk Zhang Wei. Akan tetapi bagi orang-orang Burial Area seperti Yu Dongwei, sudah pasti tanpa ragu-ragu bertaruh 3 kristal merah untuk Zhao Zeng. Apalagi Jian Liang, dirinya tanpa ragu bertaruh sebanyak 3 kristal warna hitam untuk Zhao Zeng. Para juri telah siap di posisinya, begitu pula dengan kedua peserta, Zhao Zeng dan Zhang Wei juga mulai menaiki arena. Kenapa dia memilih untuk maju sendiri? Jika Zhao Zeng memanggil naga besar, bukankah dia akan menang dengan mudah? Ucap Yu Dongwei. Dia bahkan tak perlu sampai melakukan itu. Apa kau lupa apa yang terjadi pada Qi Ziong? Ketika melewati meja juri, salah satu juri ada yang menyapa Zhao Zeng. Direktur, terima kasih atas kerja keras Anda, sapa kembali Zhao Zeng. Namun, di saat Zhang Wei yang melewati meja juri, ternyata para juri tak ada yang menyapanya, dan Zhang Wei sangatlah kesal atas sikap juri pada dirinya. Peraturan dari pertarungan tersebut adalah bahwa siapapun yang kalah akan kehilangan 10% dari poin yang dimiliki. Dan pertarungan pun dimulai. Zhao Zeng, aku tidak memiliki dendam untuk melawanmu, tapi kau harus lebih rendah hati ke depannya. Bersiaplah untuk kalah. Baiklah, dikarenakan apa yang kau katakan, maka aku tak akan menyakitimu. Menyakitiku? Apa kau sadar dengan apa yang kau bicarakan? Tebasan dari Zhang Wei lantas dapat dengan mudah dihindari. Hingga saat Zhao Zeng mulai maju untuk membalas. Kau benar-benar mencari mati. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tebasan kuat dari Zhang Wei ternyata mampu ditahan dengan mudah.
Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia menahannya? Zhao Zeng ini memang benar-benar menarik. Baiklah, kalau begitu, akan kumulai. Tebasan bertubi-tubi menggunakan daggernya mulai Zhao Zeng lancarkan. Zhang Wei benar-benar tak menyangka bahwa seorang seniman bela diri tingkat 12 ternyata mampu menyerangnya sampai seperti itu. Bahkan, Zhang Wei sampai tidak mampu berkutik menghadapi serangan yang terus-menerus menghujani tubuhnya. Dan pada akhirnya, apa kau masih ingin bertarung? Tanya Zhao Zeng, yang kemudian Zhang Wei memilih untuk menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Tantangan pertarungan telah selesai dengan kemenangan diraih oleh Zhao Zeng. Dan atas kemenangannya, Zhao Zeng juga berhak mendapatkan 1/10 dari poinnya Zhang Wei. Meskipun pada akhirnya tidak hanya kemenangan yang ia dapatkan, melainkan juga munculnya rasa permusuhan dari para peserta lain. Akan tetapi, Zhao Zeng hanya terus melangkah maju tanpa perlu mempedulikan mereka. Esok paginya, setelah hari sebelumnya ia hanya disibukkan dengan pertarungan melawan Zhang Wei, pada hari ini ia berencana akan pergi berburu ke tempat yang memiliki monster lebih kuat. Dan setelah memastikan di sekitarnya tidak ada orang, dirinya lalu mengeluarkan Xiao Shao dari penyimpanan pet dan kemudian menungganginya untuk mencapai tempat yang tidak ada banyak orang. Sedangkan di markas pelatihan, ternyata ada orang yang sedang menunggu Zhao Zeng guna mengetahui kemana Zhao Zeng akan pergi. Namun setelah lama menunggu Zhao Zeng, ternyata tidak kunjung juga datang untuk meminta kendaraan dari markas. Hal itu pun membuat orang itu melaporkan kepada ketuanya, yang ternyata ketuanya juga merupakan ketua dari Zhang Wei, orang yang dikalahkan Zhao Zeng sebelumnya. Sebenarnya Zhang Wei keberatan jika sampai harus mencari masalah dengan Zhao Zeng, dikarenakan ia pernah merasakan sendiri bagaimana kemampuannya Zhao Zeng. Akan tetapi ketuanya itu tetap tak ingin membiarkan Zhao Zeng untuk hidup, dikarenakan ia tahu orang berbakat seperti Zhao Zeng jika dibiarkan terus berkembang akan jadi sangat merepotkan ke depannya. Jadi sebelum Zhao Zeng tumbuh besar, ia harus segera menghabisinya saat ini juga. Di tempat lain, Zhao Zeng telah sampai di tempat yang ia tuju, yaitu suatu area yang merupakan wilayahnya Dragon Crawlers tingkat 19. Dragon Crawlers juga memiliki racun yang sangat mematikan, jadi ia sangat ingin mendapatkan racun tersebut. Zhao Zeng lalu mencoba menjelajahi area sekitar, namun belum lama ia berjalan. Tiba-tiba dirinya mendengar suara gaduh yang ternyata suara itu berasal dari suatu tim aliansi bisnis yang sedang berhadapan dengan Dragon Crawler. Hanya saja, untuk melumpuhkan satu Dragon Crawler saja sudah sangat sulit untuk mereka dan membuat dua orangnya terkena serangan beracun dari monster tersebut. Dua orang yang terkena racun itu adalah ketua kedua dan Sanzi. Dan rekan-rekannya yang lain pun sangatlah mengetahui bahwa akan sangat terlambat jika harus membawa mereka ke kota untuk mendapatkan perawatan. Zhao Zeng yang masih mengawasi mereka, dirinya lalu teringat bahwa aliansi bisnis adalah salah satu kekuatan yang kuat di ibu kota. Dirinya pun berpikir bahwa tidak akan jadi masalah jika membangun hubungan dengan mereka. Apalagi orang yang harus diselamatkan adalah dua orang. Jadi ini juga merupakan kesempatan yang bagus untuk berkenalan dengan mereka. Zhao Zeng lalu muncul di tengah-tengah kebingungan mereka akan rekannya yang sekarat karena racun. "Hei, siapa kau?" "Aku memiliki cara untuk mengatasi racun itu," jawab Zhao Zeng, yang lalu tanpa basa-basi lagi ia langsung memberikan potionnya kepada Sanzi. Salah satu dari mereka pun langsung menghentikan Zhao Zeng karena khawatir minuman yang diberikannya itu berbahaya. Namun, di saat mereka melihat raut wajahnya Sanzi, ternyata efek racunnya perlahan-lahan mulai menghilang. Hal itu pun membuat orang yang tadinya curiga pada Zhao Zeng kini berbalik menjadi sangat berterima kasih padanya. Dan pada malam harinya, mereka pun lalu mendirikan kemah di area tersebut. Sanzi kini telah pulih sepenuhnya, dan dirinya pun lantas sangat berterima kasih atas bantuan yang Zhao Zeng berikan. Dan untuk kedepannya, ia berjanji akan memenuhi panggilan Zhao Zeng kapanpun ia inginkan. "Saudara Zhao, tempat ini seharusnya tidak sesuai dengan tingkatanmu untuk berburu. Bukankah seharusnya sangat berbahaya untuk berburu di sini?" Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Zhao Zeng pun langsung mengaktifkan jam tangan strateginya. Orang-orang aliansi bisnis pun sontak terkejut dikarenakan mereka tahu bahwa jam tangan itu merupakan jam tangan yang dipakai oleh orang-orang dari training center. Melihat Zhao Zeng mengenakan jam tangan itu, maka dipastikan Zhao Zeng juga merupakan salah satu partisipan. Dan itu telah menjawab pertanyaan mereka sebelumnya, bahwa memang meskipun tingkatan Zhao Zeng rendah, namun ia tetap memiliki kualitas untuk berburu di tempat itu. "Aku sudah tahu bahwa saudara Zhao Zeng pasti bukanlah orang yang sederhana," ucap Sanzi yang tertawa melihat teman-temannya telah salah menilai Zhao Zeng. Dan pada pagi harinya, Zhao Zeng pun lalu akan berpisah dengan orang-orang dari aliansi bisnis. Meskipun mereka sebenarnya telah mengajak Zhao Zeng agar pergi bersama-sama untuk berburu Dragon Crawlers dan mendapatkan racunnya yang berharga,
Namun Zhao Zeng tetap menolak ajakan tersebut, dikarenakan ia mengaku bahwa teknik berburunya berbeda dengan mereka, dan lebih baik jika berburu seorang diri. Dan Zhao Zeng pun lalu pergi meninggalkan mereka, sedangkan mereka yang ditinggalkan masih saja berpikir bahwa mereka benar-benar tak percaya bahwa Zhao Zeng masih berada di tingkat 12. Dan dari Zhao Zeng, mereka mengerti bahwa tingkatan seseorang tidak bisa dijadikan sebagai patok ukuran kejeniusan seseorang. Xiao Shao, ayo pergi! Dan Zhao Zeng pun lalu melanjutkan perburuannya. Dengan bantuan dari Xiao Shao, Zhao Zeng mampu memburu banyak Dragon Crawler dengan mudahnya. Dan setelah 1 minggu perburuan, tanpa diduga ia telah memperoleh 10 botol racun Dragon Crawler. Dan ia merasa bahwa sekarang adalah saatnya untuk kembali. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke guild seniman bela diri di sebuah area perdagangan. Merupakan tempat yang selalu ramai dipenuhi aktivitas jual beli. Di antara keramaian tersebut terlihat ada satu orang yang sedang mencari racun Dragon Crawlers dan bersedia membelinya dengan harga yang tinggi. Yang ternyata, tiba-tiba orang itu didatangi oleh Zhao Zeng, dan Zhao Zeng berbisik-bisik dan mengajaknya pergi berbicara di tempat yang sepi. Sesampainya di tempat yang sepi, pembeli itu memberitahukan bahwa harga beli di market dengan dirinya itu berbeda. Di market, harganya sekarang adalah 2,5 kristal merah per gramnya. Sedangkan dirinya hanya membeli dengan harga 2 kristal merah per gram. Namun, jika menjual padanya, Zhao Zeng akan dibebaskan biaya pajak, dan itu berbeda dengan di market. Zhao Zeng yang lantas setuju dengan harga yang diberikan, hanya saja ia masih ragu apakah pembeli tersebut akan mampu membeli semua racunnya. Dan di saat ia mengatakan dengan percaya diri bahwa dirinya akan membeli semua racun yang dimiliki Zhao Zeng, tiba-tiba dirinya sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Zhao Zeng memiliki banyak sekali racunnya. Dan beberapa racun Dragon Crawlers pun terjual pada orang itu. Selanjutnya, Zhao Zeng terus-menerus mencari orang yang mampu membeli racun-racunnya itu. Dan tanpa diduga, usaha penjualan racun Dragon Crawlers secara besar-besaran itu telah membuat kondisi market menjadi tidak stabil. Kepala kantor pusat aliansi bisnis sangat geram dengan banyaknya racun Dragon Crawlers yang memasuki market. Aliansi bisnis yang diketahui memang memiliki bisnis untuk penjualan racun tersebut, lantas akan mencari tahu serta menemukan siapa yang telah menjual racun-racun tersebut dan memerintahkan anak buahnya agar segera membeli racun-racun itu dengan harga tinggi. Usaha menjual racun Dragon Crawlers secara besar-besaran dengan harga murah benar-benar membuat harga racun tersebut di market turun. Dan ketika aliansi bisnis memberikan perintah untuk membeli semua racun dengan harga yang tinggi, membuat harga di market untuk sementara melonjak tajam hingga menyentuh harga 4 kristal merah dari yang sebelumnya 2 kristal merah. Namun, dikarenakan Zhao Zeng telah membuat stok racun tersebut melimpah, membuat racun seharga 4 kristal merah itu tak ada lagi yang mau membelinya. Harga di market pun langsung terjun bebas hingga pada akhirnya menyentuh harga yang tak mampu lagi bisa ditutupi kerugiannya. Maaf, sebenarnya aku tak ingin membuat kalian menderita, namun dikarenakan kalian begitu rakus, jadinya membuat kalian terjun ke dalam kolam dan kalian mati di sana. Mengendalikan market di saat yang tepat dan lalu mundur secara damai. Tapi, aliansi bisnis benar-benar menakjubkan. Mereka mampu bertindak dengan sangat cepat. Namun, tak peduli apapun yang terjadi, aku akan menghasilkan uang yang cukup untukku dapat bertahan di sini. Setelah mendapatkan banyak uang dari hasil penjualan racun Dragon Crawler, tempat lalu berpindah ke kompleks perumahan mewah pinggir pantai yang terletak di pusat ibu kota. Kedatangan Zhao Zeng ke tempat itu dikarenakan ia ingin membeli salah satu villa tersebut. Di bandara ibu kota, terlihat Si Han, Yun Wen, serta Lan Si tengah turun dari pesawat. Mereka datang ke ibu kota untuk menyusul Zhao Zeng. Dan ternyata bukan hanya mereka. Semua rekan-rekan Zhao Zeng dari Burial Area juga diminta untuk datang. Mereka masih tidak tahu alasan kenapa Zhao Zeng mengundang mereka ke ibu kota. Dan setelah Zhao Zeng mengajak mereka semua ke sebuah villa yang telah ia beli, mereka semua sontak sangat terkejut karena ternyata villa itu dibeli untuk ditempati semua rekan-rekannya dan meminta mereka agar bisa tinggal di ibu kota. Mereka yang masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Namun ternyata Zhao Zeng mengatakan bahwa itu baru langkah pertama saja, karena hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah membentuk sebuah perusahaan. Karena memang syarat jika mereka semua ingin berdiri dengan kuat di ibu kota, maka mereka harus memiliki markas. Dan Zhao Zeng mengatakan bahwa dirinya telah membeli sebuah gedung yang ada di belakangnya itu. Dan lagi-lagi, mereka memandang dengan pandangan tak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Zhao Zeng. Saudara kelima, hanya saja, berapa banyak uang yang kau bayarkan untuk membeli bangunan di pusat ibu kota yang seperti ini?
hanya 5 kristal bintang hitam tingkat tinggi. Tapi aku yakin bahwa itu sangatlah sesuai. Dan mulai hari ini, gedung ini akan kunamakan Gedung Starlight. Dan 5 hari kemudian, setelah 5 hari ia disibukkan dengan hal-hal mengenai perluasan bisnisnya di ibu kota, dirinya pun baru menyadari bahwa ia telah hampir melupakan urusannya dalam hal pelatihan dan membuatnya masih tertinggal di peringkat 255. Hingga pada akhirnya, rekan-rekannya pun datang meminta pada Zhao Zeng agar kembali ke pelatihan dan menyerahkan semua urusan tim Starlight kepada mereka. Dan juga mereka meminta Zhao Zeng agar fokus saja ke pelatihan karena hal itulah yang paling penting untuk saat ini. Mendengar perkataan dari rekan-rekannya, Zhao Zeng pun lantas segera pamit pergi kepada semuanya dan akan mempercayakan tim Starlight kepada mereka semua. Dan Zhao Zeng pun lalu pergi meninggalkan mereka. Kini, Zhao Zeng telah kembali fokus dalam pelatihannya. Ia terus-menerus berburu monster bermutasi tingkat tinggi, dan seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang percaya padanya, bahwa Zhao Zeng memanglah istimewa. Bahkan direktur mengakui, Zhao Zeng juga memiliki kemampuan untuk menjadi top 50. Dan setengah bulan kemudian, setelah terus-menerus berburu monster ular bermutasi, pada akhirnya Zhao Zeng berhasil naik ke tingkat 13 dan dirinya pun bisa mulai sedikit istirahat sekarang. Dengan sistem yang ia miliki, dirinya mampu menggunakan perlengkapan traveling yang lengkap dan mudah digunakan. Hal itu membuatnya dapat dengan mudah bersantai-santai setelah lelah berburu. Hanya saja, tiba-tiba Zhao Zeng merasakan sesuatu. Ia merasa bahwa ada beberapa orang yang berada di dekatnya. Tak jauh dari tempatnya Zhao Zeng, terlihat ada sebuah tim yang sedang mendirikan tenda. Hingga di saat mereka beristirahat dan memakan makanan kering, tiba-tiba salah satu dari mereka mencium aroma masakan yang sangat enak. Hal itu pun membuat mereka mencari tahu dari mana aroma itu berasal. Dan setelah mencarinya, mereka pun melihat ada orang yang dengan santainya sedang tidur. "Ketua, apa yang terjadi? Mengapa ada orang yang berani datang ke tempat ini sendirian dan masih bisa sesantai itu?" "Kita tunggu Lao Su kembali dulu, baru kita bisa mengetahui apa yang terjadi." Lao Su lalu kembali dan melaporkan hasil penyelidikannya. "Ketua, aku telah memeriksanya dan sepertinya tidak ada orang lain lagi di sekitar. Dan juga, dia hanya sekedar seniman bela diri tingkat 13. Cuma tingkat 13, berani-beraninya bersikap arogan. Makan makanan panas, tidur dengan santai. Apa dia pikir ini adalah spot untuk turis? Lao Su, bawa beberapa saudara ke sana. Ajari dia peraturan yang ada di dunia ini." Penampilan Zhao Zeng ketika di training center benar-benar telah menarik perhatian banyak orang. Meskipun dirinya berada di tingkatan terendah, tapi berangsur-angsur ia telah membuktikan dirinya kepada orang-orang dari berbagai tempat. Ditambah lagi, dengan sebuah organisasi Starlight yang baru ia bentuk, dipastikan organisasi tersebut akan bersaing dengan organisasi-organisasi lain yang telah memegang kendali atas ibu kota selama ini. Perjalanan Zhao Zeng dalam menempuh tantangan di training center masih terus berlanjut.